Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 2 pembahasan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua, pimpinan dan anggota DPR yang sungguh-sungguh kami hormati, Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Saudara Menteri Hukum dan hadirin yang berbahagia yang sungguh-sungguh kami hormati. Pada kesempatan ini, Badan Anggaran melaporkan sejumlah kesepakatan pada asumsi ekonomi makro, target indikator kesejahteraan, postur APBN 2026. Hasil final kesepakatan Badan Anggaran DPR bersama pemerintah atas asumsi ekonomi makro antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,4, inflasi 2,5, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 16.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9, harga minyak mentah Indonesia USD per barel 70, lifting minyak bumi 1000 barel per hari 610, lifting gas bumi 984. Keseluruhan kesepakatan angka-angka di atas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Badan Anggaran DPR mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar 7-8% dalam jangka menengah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 5,4% di atas sebagai fondasi penting bagi pemerintah. Agar kue pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh rakyat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil, sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor real, menimbulkan goncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya. Untuk mencapai target inflasi dan nilai tukar di atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia harus selalu seirama, mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan sekaligus konsolidatif. Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN, sebab pada saat yang sama kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor real. Suku bunga SBN tahun 2026 kita sepakati pada posisi moderat di level 6,9. Prosentase ini kita maknai secara psikologis sebagai batas atas. Namun kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita
bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN akan semakin rendah. Gejolak geopolitik cenderung membuat harga energi volatile. Kontestasi kuasa merambah pada sektor ekonomi. Ada perang konvensional, ada pula perang dagang. Dampaknya semua negara memasang pagar proteksi. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Pemerintah menargetkan kemandirian energi secara bertahap. Keinginan ini tentu sejalan dengan badan anggaran DPR. Oleh sebab itu, target lifting minyak bumi pada tahun 2026 dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan APBN tahun ini. Pada saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kontribusi energi baru dan terbarukan. Sidang Dewan yang kami muliakan, APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan sejumlah target indikator kesejahteraan. Hal ini sebagai ukuran kinerja bagi sukses tidaknya pelaksanaan pembangunan manusia ke depan, antara lain tingkat pengangguran terbuka 4,44 sampai 4,96, tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5, tingkat kemiskinan ekstrim 0 sampai 0,5, indeks Gini 0,377 sampai 0,380, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731. Penciptaan lapangan kerja formal 37,95, GNI per kapita 5,520. Dalam USD, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca GRK 37,14, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67. Melalui RAPBN 2026, Badan Anggaran bersama pemerintah menyepakati penambahan 3 indikator kesejahteraan, antara lain indeks kesejahteraan petani yang merupakan penyempurnaan dari instrumen nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. 2. Penciptaan lapangan kerja formal sebagai indikator mengukur proporsi angkatan kerja dengan yang bekerja secara berkualitas. Dan 3. GNI per kapita sebagai indikator pendapatan rata-rata warga negara. Keseluruhan indikator kesejahteraan di atas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan. Setidaknya ada 3 keseimbangan penting dari keseluruhan indikator pembangunan di atas. Pertama, melalui RAPBN 2026, program-program yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Kedua,
agenda pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penyangga utama kekuatan bangsa agar semakin sehat dan terdidik. Ketiga, kegiatan pembangunan harus berwawasan jangka panjang. Karena itu, terjaganya kelestarian alam menjadi faktor fundamental, sebab krisis iklim telah menyebabkan krisis pangan dan energi semakin nyata, serta bencana katastrofik yang semakin intensif. Krisis iklim semakin memangkas kekuatan fiskal pemerintah. Badan Anggaran DPR setuju perlu mengingatkan kepada pemerintah bahwa RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, mengingatkan rakyat perlu diberi ruang kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan menumbuhkan kreativitas. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan. Kebebasan akan menjadi mata air bagi rakyat untuk kreatif. Kualitas akan membangkitkan inovasi dan sumber daya penemuan dan karya baru di berbagai bidang. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat bukan sekedar urusan menambah pendapatan mereka. Tugas pemerintah untuk meningkatkan kapasitas rakyat untuk menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu, serta mendapat kehormatan adalah makna hidup yang paling bernilai. Bapak Ibu sekalian sidang yang terhormat, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyepakati postur RAPBN 2026 sebagai berikut. A. Pendapatan negara 3.153,58, semuanya dalam triliun. 1. Penerimaan perpajakan 2.693,71, PNBP 459,20, hibah 0,67, belanja negara 3.842,73, belanja pemerintah pusat 3.149,73, belanja KL 1.510,55, belanja non-KL 1.639,19. 2. Transfer ke daerah 692,99. Keseimbangan primer minus 89,71. Defisit kita 689,15. Persentase terhadap PDB 2,68. Pembiayaan 689,15. Dari hasil pembahasan dengan pemerintah, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran dari pengajuan awal pemerintah. Beberapa perubahan ini ada pada beberapa pos anggaran antara lain. 1. Terdapat penambahan target penerimaan cukai 1,7 triliun. 2. Peningkatan target penerimaan PNBP dari 6 kementerian lembaga yang berkontribusi sebesar 4,2 triliun. Penambahan belanja KL sebesar 12,3 triliun. Penambahan program pengelolaan belanja lainnya sebesar 941,6 miliar.
penambahan dana transfer ke daerah sebesar 43 triliun. Pimpinan sidang Dewan yang terhormat, RAPBN 2026 yang kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah. RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin, rentan miskin. Hal ini wujud APBN, peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Pada saat yang sama kita juga menempatkan APBN sebagai kekuatan penggerak bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata, dan kreatif. Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikkan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional, merevitalisasi industri dasar nasional yang menopang kebutuhan pokok primer rakyat seperti tekstil, pertanian, dan energi. Apalagi dengan dukungan kebijakan hilirisasi tentu akan semakin mempercepat ekspansi industri nasional. Konflik geopolitik menjadi kesempatan emas bagi industri pertahanan nasional untuk berkembang. Ketegangan geopolitik menuntut untuk semakin mandiri kebutuhan alat pertahanan, sekaligus memberi peluang bagi kebangkitan bisnis pertahanan untuk lebih ekspansif, mampu memenuhi permintaan pasar global. Keseluruhan program APBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, namun juga memberikan efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPR berharap Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, BPK melakukan monitoring ketat bersama-sama dengan DPR menjadi kekuatan penjaga agar tata kelola APBN 2026 bisa de-risking dan good governance. Badan Anggaran DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati skema penting jangka menengah. Kami menyepakati pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah. Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju keseimbangan anggaran pada APBN kita ke depan. Sidang Dewan yang terhormat, RAPBN 2026 yang kita mintakan persetujuan kepada sidang Dewan Paripurna sebagai alat negara menghadapi dunia yang terus berubah, dunia yang terus menghadapi perang narasi yang seolah tampak benar dan masuk akal, tetapi sesungguhnya sedang menyamarkan kebohongan. Apakah APBN 2026 akan menjadi alat yang tangguh bagi pemerintah? Tentu itu akan kembali ke pemerintah sendiri. Namun yang pasti, proses pembahasan RAPBN 2026 mulai dari Komisi 1 sampai Komisi 13 dan bermuara di Badan Anggaran DPR telah melalui proses yang mendalam. Kami menyadari tidak ada karya yang sempurna, apalagi karya manusia. Akan tetapi kami terus berupaya semaksimal mungkin menjadikan RAPBN menjadi karya yang menjawab tantangan menjadi peluang,
Dengan demikian, pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026. Dalam membahas RAPBN 2026, kami tidak hanyut oleh berjubelnya berbagai narasi. Kami pilah-pilah antara pikiran-pikiran yang otentik, konstruktif, dan yang sekedar bombastis. Banyak pemikir-pemikir tangguh di dalam lembaga terhormat ini. Para legislator hebat ini menggawangi imanensi agar akal budi tetap menyala. Barangkali ini hanya upaya kecil dari kami agar tetap ada sinar kepercayaan dari publik, meskipun sinar itu belum terang karena kabut tebal narasi negatif yang diterima oleh lembaga ini berulang-ulang. Namun hakul yakin, ainul yakin, seperti yang disampaikan oleh Marcus Aurelius dan Seneca, strategi perang narasi yang menggiring dan mengaduk-aduk perasaan publik serta lemahnya akal budi sebagai alat uji coba yang runtuh dengan sendirinya. Kami mengajak kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat untuk menyalakan akal budi dan sambil mawas diri. Karena ditepokin hilang udah. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya kami atas nama pimpinan dan anggota ada pendapat fraksi belum disampaikan. Nanti saya diprotes. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami sampaikan pada hari Kamis 18 September 2025, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya pada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU APBN tahun 2026. Pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksi antara lain: fraksi PDI Perjuangan yang biasa kita kenal dengan moncong putih, berpendapat bahwa pemerintah wajib memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan, bukan hanya memastikan penyerapan anggaran, tetapi menjadikannya instrumen strategis yang mampu mencetak sumber daya manusia terampil sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan kinerja yang berprestasi, bukan hanya sekedar setiap program menghasilkan output kegiatan, laporan, dan dokumen saja. Memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis dan memperhatikan dampak akibat berkurangnya anggaran transfer ke daerah. Fraksi Partai Golkar menilai target pertumbuhan ekonomi cukup realistis, terlebih apabila ditopang oleh bauran kebijakan fiskal maupun moneter yang sinergis dan saling mendukung. Untuk itu, pemerintah harus mampu menjaga serta meningkatkan daya beli masyarakat melalui stimulus serta insentif fiskal. Di sisi lain, pemerintah bersama pemangku kebijakan lainnya harus mampu memperkuat fungsi intermediasi perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan kredit untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih ekspansif. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kesepakatan belanja negara
sebagai wujud kebijakan fiskal dan APBN yang ekspansif dan siap menjadi salah satu mesin utama penggerak ekonomi. Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk memperluas basis perpajakan dengan prudent, hati-hati, agar tidak menimbulkan distorsi yang signifikan pada perekonomian, serta pemberian insentif fiskal perlu diarahkan untuk mendukung masyarakat kecil dan sektor-sektor yang memberikan dampak positif bagi perekonomian. Fraksi Partai Gerindra juga mendukung penuh pemerintah untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian ekonomi dan sosial melalui strategi yang difokuskan pada 8 agenda prioritas yang konkret dan menyentuh hajat hidup orang banyak: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Fraksi Partai Nasdem menyoroti pentingnya program makan bergizi gratis. Program ini harus dijalankan dengan standar kualitas yang benar-benar mampu meningkatkan gizi generasi muda, sekaligus memastikan distribusinya berlangsung adil dan merata di seluruh daerah. Untuk memaksimalkan dampak ekonomi, MBG seharusnya mengutamakan penggunaan pangan lokal serta melibatkan pelaku UMKM di kabupaten kota. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di daerah. Fraksi PKB mengapresiasi atas kesepakatan kenaikan alokasi untuk belanja transfer ke daerah pada APBN tahun anggaran 2026, secara khusus terkait belanja TKD. Fraksi PKB berpendapat bahwa anggaran transfer ke daerah harus bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara merata. Selain itu, fraksi PKB sependapat untuk memperbaiki kebijakan ke depan, maka pemerintah perlu meninjau kembali pagu TKD untuk memastikan daerah dapat memenuhi kebutuhan esensialnya dan sekaligus dapat mendukung target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Fraksi PKS berpendapat bahwa dalam merealisasikan anggaran pendidikan perlu dipastikan agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, ASN dan non-ASN, serta tercapainya sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal anggaran kesehatan, fraksi PKS berpendapat bahwa anggaran kesehatan merupakan upaya pemerintah mewujudkan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Fraksi PAN menyoroti turunnya alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2026 jauh lebih rendah dibanding Outlook 2025, serta mendesak agar pemerintah menyiapkan kompensasi yang adil, memperkuat sinergi pusat daerah, dan memastikan distribusi yang lebih berkeadilan, sehingga desentralisasi fiskal tetap hidup sebagai amanat reformasi dan motor pembangunan bangsa.
Dalam hal penyerapan anggaran, fraksi PAN menyoroti lemahnya penyerapan anggaran program prioritas 2025 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta menegaskan agar payung hukum, kelembagaan, dan timeline eksekusi harus jelas sejak awal agar anggaran benar-benar terserap optimal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan rakyat dari desa hingga kota. Fraksi Partai Demokrat menilai pemerintah harus memiliki tata kelola utang yang baik sebagai bentuk countercyclical negara, mendorong produktivitas sektor real, khususnya yang memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat, mendorong agar pembiayaan utang terkelola dengan baik, defisit terjaga, serta efisiensi dari anggaran yang tidak produktif dapat terus dilakukan. Pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal yang berdampak pada peredaran money supply yang suportif, mendukung aktivitas perekonomian tanpa terdampak pada kebijakan yang mengarah untuk cetak uang berlebih. Sidang Dewan yang terhormat, berikut kami laporkan sikap fraksi atas RUU APBN tahun anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah dan Bank Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi Partai Demokrat menyetujui atau menerima RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Sidang Dewan yang terhormat, kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR, tiada kata yang patut kami ucapkan selain terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Dewan dan anggota dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 11, pimpinan fraksi dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Hukum, serta Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajaran atas kerjasamanya dalam pembahasan RUU APBN tahun 2026. Wabil khusus apresiasi kepada Menteri Keuangan yang langsung merespon, menyepakati stimulan 16,23 triliun untuk ditambah. Selain beras 10 kg, juga akan nambah minyak goreng 2 liter. Karena itu adalah hasil kesepakatan ketika kami konsultasi dengan pimpinan DPR, dan atas perintah pimpinan DPR itulah kami sampaikan dalam raker Badan Anggaran dan disambut dengan respon yang positif. Saat itu juga disetujui oleh Menteri Keuangan kita. Nanti jawab Pak di sini Pak. Pak Purbaya harus jawab di sini nanti. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada media massa yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga akhirnya selesai. Akhir kata, tiada gading yang tertak. Kami mohon maaf jika dalam menyampaikan laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian
para anggota dan pimpinan Dewan yang terhormat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka.